Oke. Baiklah, untuk pemaparan materi yaitu tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Jadi di calon guru penggerak itu dibiasakan memberikan budaya positif di lingkungan kerjanya masing-masing. Nah, konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku siswa, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini kita mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian mengubah paradigma stimulus, respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulusnya yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan itu memandangnya kita itu sama. Tapi kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi pada realitas stimulus respon bahwa siswa itu dianggapnya semuanya sama. Tapi kalau pada teori kontrol, realitas kebutuhan semua siswa itu berbeda. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Tapi untuk teori kontrol, semua orang melihat hal yang berbeda. Kemudian, untuk stimulus respon, kita mencoba agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi untuk di teori kontrol, kita memahami bahwa pandangan orang lain itu yang berbeda-beda. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau di teori kontrol, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Kemudian untuk stimulus respon, yaitu berpikir menang atau kalah, tetapi untuk teori kontrol, yaitu berpikir yang menantang. Siswa itu harus bisa apa? Di kelas 1 itu materi yang menantang untuk siswa itu apa? Gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu mikonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, yang ketiga yaitu disiplin positif. Bagaimana kita mengembangkan sikap disiplin positif di lingkungan SD Muara Reja 2. Nah, apa sih kata disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi sebisa mungkin kita membudayakan budaya positif kepada anak-anak kita yaitu mengenai disiplin diri. Apa itu disiplin diri? Nah, yang tadi sudah saya jelaskan. Pembiasaan-pembiasaan sebelum masuk ke kelas seperti berbaris, membaca doa dulu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu merupakan budaya-budaya positif yang harus selalu kita laksanakan di lingkungan sekolah. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman serta hukuman. Jadi ketika anak-anak itu sudah biasa disiplin, mereka itu tidak mengharapkan lagi suatu hadiah, suatu reward. Karena apa? Itu sudah menjadi pembiasaan positif yang dilakukan anak setiap hari. Kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan.
Kita sebagai guru, sebagai agen perubahan di sekolah kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya apa aja? Yaitu tentang profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Sehingga anak-anak kita memiliki nilai-nilai yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu IBO Primary Yes Program atau FYP yang terkenalnya ya. Nah, di program FYP itu ada toleransi. Jadi ketika anak-anak kita satu sekolah ada yang di dalam kelasnya berbeda agama, mereka memiliki rasa toleransi yang tinggi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, budaya-budaya tersebut merupakan tugas kita sebagai seorang guru yang mengacu pada agen perubahan. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian merendahkan orang lain. Ini artinya tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru menanamkan budaya-budaya, nilai-nilai positif kepada anak didik kita. Yang selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruhnya tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaiknya dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ketika anak-anak itu berangkat dari rumahnya, kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka di sekolah dia akan belajar secara dengan menyenangkan, secara tenang. Dia tidak gelisah, dia tidak risau, karena apa? Kebutuhan dasarnya terpenuhi. Apa aja sih 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak-anak dari rumah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan rasa diterima oleh teman-temannya di sekolah, maka sangat sedikit sekali anak-anak peserta didik itu bermasalah. Tetapi kalau kebutuhan dasarnya dari rumahnya tidak dapat kasih sayang, di sekolahnya tidak diterima oleh teman-temannya, dia akan mencari perhatian dengan cara melakukan kesalahan yang menurut dia itu benar untuk mencari perhatiannya. Perhatian gurunya, bisa jadi perhatian temannya. Yang kemudian yaitu penguasaan. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kemudian kebebasan dia berpikir secara logis ya. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia yaitu berupa kesenangan. Dia belajar matematika, dia menyukai apa yang dia pelajari. Dia belajar menggambar, melukis, dia itu menyukai, menemukan kesenangannya. Nah, itu aja kira-kira budaya-budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita. Nanti di setiap kelas saya akan ngeprint satu-satu, nanti saya pajang, saya izin pada Bapak dan Ibu guru semuanya. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan siswa-siswa SD Muara Reja 2 sebelum masuk ke kelas gitu. Dan setelah masuk kelas ada kesepakatan kelas, ada pembiasaan, mungkin seperti itu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya Ibu Hendy Haryani. Baru saja kita
yang dapat kita praktekkan di kelas kita, praktekkan di sekolah kita. Tentunya dari budaya-budaya itu kita mengharapkan siswa kita dan sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Dari sekian pemaparan, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Bapak Ibu barangkali ada yang mau menanyakan terkait bagaimana caranya dan apa saja, atau ada yang belum jelas dari pemaparannya Ibu Heni Haryani, bisa ditanyakan pada Ibu Heni Haryani. Silakan barangkali dari ibu-ibu atau bapak